dari MPH Kakak Ucol, saya datang ke sini untuk bertanya sedikit tentang candi Tepas ini. Mohon maaf, ini dengan Bapak siapa saya kenal. Ini tadi adik Alif ya. Iya. Nah, saya nama Pak Darmo Setiantoro. Nama saya Pak Darmo Setiantoro, juru pelihara candi Tepas. Rumah saya juga di dekat candi ini. Ya. Kapan Bapak ke candi Tepas ini? Nah, saya menjadi juru pelihara candi Tepas belum lama, sejak tahun 1994. Hanya berapa tahun? Mulai 94 sampai sekarang 30-an 32 tahun. Oke. Terus Candi Tepas ini dilaksanakan tahun berapa? nah ini untuk pendirian Candi Tepas itu berdasarkan penelitian dari arkeologi atau sejarawan, juga didukung oleh faktor-faktor lain. Candi Tepas didirikan pada abad 14 atau tahun 1400 di masa kerajaan Majapahit itu dibangun. Apa fungsi Candi Tepas ini pada saya tahu? Nah, untuk fungsi Candi Tepas itu ada dua. Pertama, sebagai tempat ibadah. Kenapa? Dulu itu mayoritas pemeluk agama Hindu toh, sehingga jelas untuk ibadah umat Hindu. Yang kedua, suatu tempat untuk musyawarah dari para pekerja atau petugas dari kerajaan Majapahit yang ditugaskan di wilayah Blitar sisi timur. Sebelum melaksanakan tugas itu musyawarahnya di Candi Tepas ini. Kapan setiap tahun dilaksanakan acara oleh warga sekitar sini atau acara keagamaan? Ya. Kalau untuk kegiatan keagamaan itu jarang-jarang, tapi dari umat Hindu kalau mungkin ada kegiatan pertemuan parisade dan mendatangkan dari luar daerah Blitar, biasanya juga mengadakan ibadah di sini. Kemudian untuk masyarakat itu secara rutin tiap tahun ada acara di tempat ini, yaitu selamatan bareng-bareng pada waktu bersih dusun, atau masyarakat petani akan mengawali bercocok tanam, yaitu dengan sebutan baritan. Juga secara pribadi masyarakat biasanya yang akan melaksanakan kegiatan mantu atau hajatan yang lain nyadran dulu di candi. Itu yang masih berlaku sampai saat ini. Apakah ada bagian dari candi ini yang pernah diperbaiki? Untuk perbaikan ataupun pemugaran belum pernah. Ya, dari penemuan pertama sampai sekarang ya masih utuh ya seperti ini. Tahun berapa juga lingkungan ini sekitar candi ini dibangun? Nah, untuk pembangunannya itu yang jelas sejak ditemukan pada tahun 1918, tadi 1400 itu pendiriannya. Karena kerajaan sudah bergulir sehingga kan tidak terawat, sehingga sekitar tadi ini kembali menjadi hutan belantara dan masyarakat mengendaki babat alas, baru ditemukan bangunan candi ini tahun 1918. Nah, sejak itulah mulai dibangun penataan lingkungan dan didirikan pemukiman-pemukiman untuk masyarakat di sekitar sini. Sebagainya perpanjangan di candi ini, apakah ada hal bersama selama menjaga di sini? Ulangi lagi. Sebagai
penjaga. menjaga di candi ini, apakah ada hal berkesan bersama Berkesan. Oh ya. menjaga Nah, sini? saya kira sebagai petugas yang ada di suatu lingkup cagar budaya, saya kira wajar-wajar saja. Jadi tidak ada istilahnya kejanggalan-kejanggalan atau kejadian-kejadian yang menyolok. Semua ya berjalan dengan baik, baik secara langsung ataupun tidak langsung, interaksi dengan masyarakat selama ini ya baik-baik saja, sehingga saya kira tidak ada yang menonjol selama saya menjadi juru pelihara di Candi Tepas ini. Dan semuanya berjalan sesuai dengan keberadaannya dan tidak ada hal-hal yang mencurigakan atau membahayakan. Jadi semua aman itu. Apakah ada cerita mitos yang berkembang di masyarakat sekitar candi ini? Nah, untuk mitos ini memang ada, jadi sesuai dengan keyakinan dari masyarakat bahwa Candi Tepas ini juga ada sosok gaib atau makhluk astral yang bertempat di tempat ini. Ya, memang itu ada. Nanti itu bisa dilihat ketika saat-saat tertentu dan hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat atau mengetahui penampakan dari sosok-sosok penghuni di Candi Tepas ini. Itu memang ada hal semacam itu, tapi tidak semua orang bisa melihat atau bisa tahu. Yang terakhir, apakah pesan Bapak pertama kali datang ke candi ini? Ulangi lagi. Apakah pesan Bapak untuk pengunjung yang baru pertama kali datang ke candi ini? Nah, pesan saya bagi pengunjung siapa saja yang mungkin baru pertama datang ke tempat ini, dan inilah sebagai awal perkenalan dari Candi Tepas untuk pengunjung, dan mungkin lain waktu ada pesan kesaran terkait dengan pengembangan ataupun pelestarian Candi Tepas, kami tidak menutup kemungkinan, terbuka kalau mungkin ada usulan atau mungkin ada keinginan terkait dengan candi ini. Nah, dari panjang tangan dari pemerintah, saya membuka lebar untuk menerima dari masukan-masukan dari pengunjung ataupun kesan-kesan pengunjung, sehingga nantinya semua bisa berjalan dengan baik. Hanya itu pesan saya. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama, semoga bermanfaat ya. Oke.